97,4 Radio Sonora Jogja dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Sonora juga Smart Listeners. Hari yang baik tentunya di Rabu ini ya, 25 Oktober 2023. Dan kita ada di podcast Bincang Keluarga. Ini bersama DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Kita akan berbincang sahabat Sonora seputar permainan tradisional dalam mendukung tumbuh kembang anak ya. Cukup menarik ini ya temanya. Mungkin ada sebagian dari Anda yang masih terus melestarikan permainan tradisional ini, ataupun malah sudah lupa ya kalau ada permainan seperti ini ya, karena tahun berapa gitu nih permainan itu cukup hit tahun itu ya. Nah, dan hadir ini di studio narasumber kita ya sahabat Sonora nih. Beliau Kepala DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIP MM ini ya. Kita sapa dulu. Selamat siang Bu Erlina, apa kabarnya? Selamat siang Mas Asta, Alhamdulillah hari ini baik. Selamat siang juga para sahabat Sonora dan Smart Listeners dimanapun berada. Ini bawa permainannya Ibu? Kebetulan tidak, nanti kita ngobrolkan aja ya? Iya. Oke. Dan juga narasumber kita dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Insinyur Imam Taufik. Pak Imam, apa kabar, ketemu lagi nih ya? Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Selalu ya. Mas Asta. Oke, ya. Seperti tema kita ya, sahabat Sonora yang mau gabung, mungkin mau bercerita boleh, pengalaman Anda ataupun juga mau sharing pertanyaan juga boleh ya, seputar permainan tradisional dalam mendukung tumbuh kembang anak ini bisa Anda sampaikan. Untuk Anda sahabat Sonora juga Smart Listeners ke 557762 ataupun di 081754832000. Oke, Bu Adina juga Pak Imam, seputar permainan tradisional. Sebenarnya dibilang permainan tradisional itu seperti apa sih? Yeah. Berarti identik dengan kuno gitu ya? Ya, permainan tradisional itu kan permainan yang hidup di masyarakat ya, hidup permainan rakyat mungkin begitu ya, yang memang berkembang pada waktu itu di masa lalu begitu ya. Yang itu memang digunakan, permainan-permainan itu digunakan dalam rangka untuk salah satunya adalah penanaman nilai-nilai. Jadi ada permainan-permainan tradisional yang memang tumbuh gitu, ide-idenya dari anak-anak sendiri begitu ya, yang dimainkan oleh anak, tapi ada juga yang memang diciptakan begitu dalam rangka untuk penanaman nilai-nilai kebaikan gitu ya, nilai-nilai moral, etika dan sebagainya bagi anak-anaknya gitu. Sehingga melalui permainan-permainan tradisional inilah kemudian ajaran-ajaran tentang hidup gitu, itu kemudian disampaikan melalui hal-hal yang lebih menyenangkan bagi anak-anak, karena dunia anak-anak ini adalah dunia bermain gitu, dunia yang happy-happy gitu ya, sehingga melalui media itu disampaikannya gitu. Jadi anak-anak tidak merasa bahwa itu diajari gitu ya. Dan kemudian juga experience dapat, artinya memang dilibatkan di dalam penanaman nilai-nilai melalui permainan-permainan itu. Jadi tidak sadar bahwa kemudian menerapkan hal-hal baik, nilai-nilai budaya itu, dan kemudian karena sering memainkan itu ya, berbagai macam permainan yang mengandung nilai-nilai tadi, sehingga kemudian di dalam kehidupannya itu otomatis kemudian menerapkan nilai-nilai itu. Jadi secara alam bawah sadarnya gitu, anak-anak itu digiring gitu ya, digiring untuk melakukan hal-hal yang kebaikan sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat gitu. Itu bagusnya kan seperti itu ya. Iya, dan memang pada saat itu ada banyak kesempatan gitu ya. Ada banyak waktu-waktu luang juga yang bisa digunakan. Ada banyak juga tempat-tempat area lapang gitu ya, yang banyak digunakan untuk anak-anak ini berkumpul gitu, sehingga permainan-permainan tradisional itu bisa menjadi hidup gitu. Dan nanti di dalam perkembangan dari zaman ke zamannya mungkin menjadi agak berbeda gitu. Kalau sekarang mungkin sudah banyak tidak dikenal ya, tidak dimainkan ya, kecuali di tempat-tempat tertentu yang masih melestarikan, misalnya di sanggar-sanggar, di kampung-kampung yang masih melestarikan budaya itu dihidupkan kembali, diuri-uri dan terus dilaksanakan gitu ya, permainan-permainan tradisional, karena memang positif hasilnya. Iya. Dan itu disadari gitu. Oke. Sudah mulai disinggung ya sahabat Sonora ini, karena area lapang yang susah. Ini jadi tantangan sendiri untuk mengembangkan permainan tradisional yang ada. Betul. Karena biasanya memang permainan tradisional zaman dulu itu butuh space yang cukup luas kayak gitu. Apalagi juga dengan sekarang gempuran permainan yang memang zamannya modern, berbeda ya. Terus
teknologi televisi yang menggerus semuanya gitu ya Bu ya. Betul. Kalau dulu zaman saya kecil kan belum ada TV ya. Aduh. TV paling satu kampung itu cuma 1 atau 2 gitu ya. Kelihatannya ya Bu usianya berapa ya? Kelihatan banget ya. Sehingga waktu-waktunya itu lebih banyak untuk bermain bersama teman-teman dan halaman rumah pada saat itu kan besar-besar juga ya, memungkinkan untuk berkumpul, bermain gitu. Jadi ketika ada bulan purnama itu senang banget. Oh, senang sekali. Iya. Okay. Pak Imam mungkin ada satu memorinya sendiri. Waduh. Mungkin kita ke pemain tradisional. Gimana kalau menurut Pak Imam ini? Ya saya kira permainan tradisional atau permainan rakyat itu sebenarnya kan warisan budaya ya. Warisan budaya ya. Turun temurun yang diberikan oleh para leluhur kita, yang kita gitu. Nah, cuma nampaknya ini menjadi tantangan tersendiri di dunia kita sekarang ini ya. Karena hari ini kita sangat jarang ya menemukan anak-anak bermain ya dengan permainan rakyat gitu. Dulu Gobak Sodor tampil tiap sore ya itu anak-anak petak umpet, main apa gitu. Terus sekarang coba mana sih gitu. Ada Saya kira ini tantangan sekali lagi dan ini saya kira bagian yang saya kira penting ya untuk dilestarikan ya. Apalagi kita sebagai kota budaya ya. Budaya mestinya harus punya atensi yang besar dalam untuk pelestarian permainan rakyat ini gitu. Dan bukan tidak mungkin ini menjadi ikon tersendiri kalau memang itu bisa dihidupkan gitu. Iya. Mungkin dengan adaptasi terhadap kondisi sekarang ya, zaman sekarang begitu diperlukan juga kan, tidak menutup kemungkinan ya permainan-permainan tradisional yang punya banyak manfaat ini begitu dihidupkan kembali, tetapi dengan bentuk-bentuk yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang gitu. Kalau sekarang kan kita lihat karena anak-anak sudah pegang HP. Sehari-harinya juga pegang HP, mungkin bisa dikreasi dalam bentuk digital gitu. Mana-mana permainan yang bisa dikreasikan dalam bentuk digital. Terus kemudian ketika anak-anak itu suka dolannya ke mall misalnya gitu ya, main game yang di mall gitu ya, mungkin juga bisa gitu. Terbuka juga, misalnya di mall juga tersedia permainan-permainan tradisional yang difasilitasi, tetapi dengan cara yang lebih modern gitu ya. Nilai-nilainya tetap gitu, konten-konten penanaman nilainya gitu itu tetap, tetapi dengan cara-cara yang lebih modern yang bisa diterima oleh anak-anak sekarang gitu. Menarik ya, menarik zaman sekarang di mall ada engkling, Gobak Sodor. Iya, tapi gimana dibuat yang menarik gitu kan? Iya. Tetap semua masih berjalan dia Bu ya. Oke. Kalau kita coba flashback Bu, kayak apa sih permainan tradisional dulu yang pernah kita ini kayak akhirnya kita Bu nih. Kita yang sudah umurnya berapa gitu ya. Kayak apa saja sih permainan dulu ada? Yang saya ingat ya karena dulu bermain jublak-jublak suweng gitu. Kemudian Gobak Sodor tadi, ada boy-boyinan, masih pada ingat ya? Main boy-boyinan, egrang lah, lompat tali gitu. Lompat tali itu yang seru sekali, yang karetnya harus kita rangkai sendiri gitu ya. Ada yang tunggal, ada yang double dan sebagainya. Dari yang rendah sampai yang tinggi gitu ya. Kemudian ular naga itu loh, apa namanya? Namanya saya agak lupa, tapi kayak ular naga panjangnya itu loh. Iya. Nah, itu. Jadi bagaimana kita harus menyelamatkan teman kita yang paling ujung ekor gitu ya. Supaya tidak dijawil oleh musuh gitu ya. Kemudian engklek gitu. Engklek bagaimana kita berlatih keseimbangan, strategi dan sebagainya. Lalu congklak atau apa namanya? Dakon. Itu juga menyenangkan sekali zaman saya dulu. Plus main kelereng Bu kalau saya main kelereng. Sampai ada lagi yang mungkin sekarang sudah nggak ada ya. Ganjilan, masih ingat nggak? Ganjilan yang pakai karet itu sederhana sekali ya. Kemudian gasingan juga Bu. Gasing. Lalu apa namanya? Yang saya juga agak lupa namanya gitu ya. Yang biting gitu loh dari lidi-lidi yang namanya saya agak lupa. Tapi cara bermainnya masih ingat juga. Sama bal bekel juga, bekelan gitu. Main bekel gitu kan. Biasa kita lakukan sepulang sekolah atau ketika hari libur gitu. Menyenangkan sebetulnya.
Tapi yang menariknya juga tadi disampaikan juga sama Bu Adina juga Pak Imam, ada pesan-pesan sebenarnya dari permainan-permainan itu ya. Oke, nggak sekedar happy saja kan, dunia anak itu happy, tapi tetap ada nilai-nilai yang diajarkan di sana. Kalau mungkin kayak apa sih Bu nilai-nilai yang ada kayak gitu? Jadi menurut saya kok orang-orang dewasa atau orang tua zaman dulu itu lebih cerdas ya Mas. Iya. Karena sekarang artinya ini Bu, gini, sekarang mereka, ini cerdasnya dibantu AI. Mereka tampaknya paham terkait dengan psikologi perkembangan anak gitu ya. Tahu bahwa anak-anak usia segini itu harus ngajarkannya dengan cara apa. Yang usia yang berikutnya gitu itu diajarkan dengan cara apa gitu. Permainan apa yang paling cocok untuk mereka. Tembang untuk mereka itu harus yang seperti apa. Itu tampaknya kok dipikirkan ya zaman dulu dan tepat gitu. Sehingga penanaman nilai-nilainya itu anak-anak nggak merasa bahwa diajari gitu ya. Masa anak-anak itu kan ada masa-masa yang nggak mau dikasih tahu, artinya diajari langsung begitu ya. Tetapi harus melalui pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan sendiri, simbol-simbol ya, dengan simbol, dengan cara dan sebagainya. Nah, permainan itu kan menjadi tepat. Tembang-tembang juga jadi tepat gitu. Secara tidak sengaja masuk ke otak mereka gitu. Dan kemudian melakukannya. Nah, itu kan bagus sekali gitu. Yang mungkin tidak bisa didapatkan dengan game-game yang ada sekarang di HP-HP kita gitu. Meskipun sudah juga makin kreatif juga sih pembuat game yang kemudian menanamkan nilai-nilai melalui game itu. Itu juga bagus. Cuma masalahnya memang harus juga diperhatikan kesehatan mata anak-anak kita ya ketika terus-menerus menghadapi layar dari HP atau komputer atau apapun begitu. Pak Imam mungkin mau juga menyampaikan ada nilai-nilai yang terkandung sebenarnya dari permainan-permainan itu dengan sambil bermain sambil nembang ya Bu. Coba-coba sungai kan permainan tapi ada tembangnya juga. Gimana mungkin Pak Imam kalau melihatnya? Banyak sekali ya nilai-nilai yang bisa ditanamkan ya kepada anak melalui permainan itu. Yang pertama adalah nilai sosialnya. Jadi mereka sejak kecil dididik supaya bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Ya, karena bersama-sama biasanya. Kan jarang permainan yang sifatnya sendiri itu, mereka mesti bareng-bareng gitu, rame-rame gitu. Dan ini saya sangat bagus ya. Di samping saya kira ada aspek mendidik dari sisi emosi dan juga mendidik dari sisi bagaimana mereka ditantang ya. Ditantang untuk berprestasi gitu. Jadi sangat banyak ya nilai-nilai yang bisa diambil dari permainan tradisional yang sudah diturunkan oleh para orang tua kita itu gitu. Sambil aspek tentu motorik ya, karena banyak juga permainan yang harus fisik ya. Ada lari, ada umpat dan juga strategi Mas. Menyusun strategi ya Pak. Menumbuhkan kepemimpinan dan seterusnya. Orang kepatuhan dari anggota gitu. Ini sangat banyak lah nilai-nilai yang bisa kita ambil ya dari permainan rakyat ini ya. Dan ini saya kira menjadi penting untuk dikaji lebih dalam lagi dan bagaimana diintrodusir di anak-anak kita sejak sekarang. Saya lihat nggak ada terlambatnya mungkin. Tinggal modifikasinya. Tapi masih cukup relevan ya Bu ya. Di era untuk penanaman nilai-nilainya masih sangat relevan ya. Misalnya tadi kerjasama, sportivitas gitu. Kemudian kepemimpinan tadi. Kemudian kedisiplinan karena harus mengikuti aturan-aturan dari permainan-permainan itu ya. Nggak boleh melanggar dan sebagainya. Kemudian kebersamaan, kerjasama tadi. Dan kemudian mengatur strategi termasuk kejujuran juga ada di sana ya. Termasuk kejujuran, menumbuhkan rasa melindungi juga gitu, menyelamatkan dan sebagainya dari anggota timnya gitu kan. Dan penting sekali juga untuk merasakan kalah dan menang gitu. Ketika kalah itu ya tidak rendah diri, tidak saling menyalahkan antar anggota tim, kemudian juga ketika menang tidak jumowo gitu ya. Masih tetap mereka happy gitu kan. Antar lagi. Nah, dengan musuh timnya pun kan masih tetap happy gitu. Dan itu kan berganti-ganti terus timnya ya. Yang hari ini mungkin timnya dengan teman-teman siapa, besok beda lagi gitu kan. Jadi merasakan berinteraksi dengan bermacam-macam karakter dari teman-teman kita gitu ya. Nah, itu kan pelajaran-pelajaran juga supaya kita paham dengan macam-macam karakter ketika kita harus berkomunikasi dan berelasi dengan orang lain gitu. Dan bagusnya adalah mereka keluar dari rumahnya masing-masing gitu ya. Berkumpul gitu. Bersosialisasi ya. Itu juga mengurangi rasa egois ya.
Sehingga Oke. kebersamaan itu menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan juga. Oke. Dan hal-hal semacam itu kalau untuk anak sekarang nggak cukup untuk diceritakan saja Iya, ya. harus mengalami. Harus mengalami Iya, sendiri ya. iya. Nah, karena hal-hal edukasi seperti itu akan lebih Iya. mengena lagi kalau dialami ya Betul. gitu ya. Meskipun kalau untuk masa sekarang memang masih juga tumbuh ya. Oke. Hal-hal lain selain permainan tradisional seperti olahraga masyarakat, olahraga prestasi, itu kan juga mengajarkan banyak hal. Itu bagus begitu ya. Untuk kemudian anak-anak ini juga nyemplung di olahraga. Tapi kalau yang nggak suka olahraga misalnya nyemplung juga ke sanggar-sanggar seni, kelompok-kelompok seni kan bagus juga. Karena itu juga melatih banyak hal seperti permainan tradisional. Jadi sebetulnya ada banyak macam cara. Yang waktu lalu pun juga ada banyak macam cara seperti itu gitu. Nah, yang lebih bagus adalah supaya anak-anak itu tidak sendirian, tetapi tetap bersama-sama atau berinteraksi dengan anak-anak yang lain gitu ya. Oke. Jadi ini dari segi psikologisnya juga manfaat banget ya, Bu? Sangat manfaat. Iya. Psikis oke, sambil olahraga kan lari-lari ya biasanya. Fisik juga oke Fisik gitu oke. ya. Mas, yang penting kan Gimana Pak Imam? murah. Oh iya, kalau permainan tradisional memang murah. Nggak butuh biaya Iya ya. Kadang cuma butuh beluluk dengan karet gitu ya. Itu pun ada di sekitar kita kadang-kadang Ada. ya. Iya. Oke. Ya ini murah, Murah, kemudian menjangkau. Kreativitas. Happy. Nah, menumbuhkan kreativitas karena dibikin sendiri ya kebanyakan ya dulu ya. Bener. Dirangkai sendiri, dibuat sendiri, nyari di sekitar kita ada apa gitu. Seperti itu yang beluluk itu kelapa kecil. Ya, kelapa kecil itu. Ya cuma butuh biting sama karet sudah itu. jadi mainan ya. Bener juga. Ganjilan juga cuma butuh karet tok gitu kan. Iya. Dulu pecahan genteng aja bisa Pecahan genteng jadi boy-boyinan gitu kan. jadi mainan ya. Oke. Iya. Menarik ya nih, dan tadi juga ada pesan-pesan yang berkaitan dengan strategi. Itu cocok banget ketika mereka berbaur dengan masyarakat itu, iya, Bu, ya. penting gitu. Iya. Ketika mereka berbaur atau mungkin bekerja dimanapun, Iya. itu berkarir, kejujuran itu ada di sana. Sama kerja tim. Itu kan penting sekali. Oke. Semuanya mengasah kemampuan diri sebetulnya. Mengasah kemampuan diri ya. Oke. Artinya potensi fisik, potensi kognitif itu, emosi gitu, sosial semuanya dia bisa Semuanya ditumbuh di situ. Ya, dan bergerak itu kan penting juga supaya bisa menghindari penyakit-penyakit di kemudian hari ya. Nah, mungkin sekarang kenapa kok kemudian ada informasi begitu bahwa sekarang masih muda aja sudah penyakit Obesitas ada obesitas, ada gula, ada stroke bahkan masih usia muda gitu ya. Nah, permainan tradisional dengan mengasah fisik dan sebagainya ini kan bisa mereduksi hal-hal seperti itu. Dulu nggak ada loh, Bu, kata mager gitu ya. Iya, nggak ada sekarang mager gitu. Oke. Nah, Pak Imam tadi sampaikan Bu Elina ini masih cukup relevan ya di era sekarang untuk diadakan ataupun mungkin dikenalkan lagi ke anak-anak. Oh, sangat relevan lah. Dan saya kira ini harus sinergi ya antara dunia pendidikan dan juga di masyarakat demikian. Artinya harus dikenalkan sejak awal. Pertama dari istilah dulu lah. Istilah, sejarah sampai teknis permainannya saya kira perlu dikenalkan ya. Dan saya kira nanti tidak perlu ya ada semacam lomba-lomba gitu ya, atau ada khusus untuk mereka gitu ya. Biar ini menjadi semakin tersosialisasi ke masyarakat. Iya. Dan beberapa permainan tradisional kita itu sudah diakui sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, itu. Yang didaftarkan melalui DIY begitu ya. Seperti misalnya gobak sodor, engklek atau apa itu sudah masuk dalam warisan budaya. Belum lama juga Dinas Kebudayaan sudah melakukan pelestariannya gitu dengan menampilkan pertandingan gitu gobak sodor antar OPD gitu. Gitu ya. Wajib diikuti oleh OPD kami yang sudah dewasa ini ikut ya. Nah, itu salah satu pengenalan kembali gitu gobak sodor itu kepada masyarakat juga dengan melalui cara-cara yang diperbarui gitu. Maksud saya tetap aturan-aturannya seperti gobak sodor pada saat itu, tapi cara menginformasikannya gitu. Misalnya tata cara permainannya itu di-share lewat apa, dengan dituliskan dan sebagainya. Nah, itu membuat kita bisa belajar dengan cepat gitu ya, mempelajari gitu. Kemudian ketika bertanding sudah tahu harus seperti apa. Nah, itu kan cara-cara baru untuk memahamkan juga gitu. Bahkan ada
animasi dan sebagainya yang dibagikan gitu ya, sehingga kita tahu oh gobak sodor itu seperti ini mainnya gitu. Nah permainan-permainan tradisional yang lain juga bisa dilakukan yang seperti itu, sehingga dikenalkan kembali gitu, dan menyenangkan kok ternyata. Menyenangkan sebenarnya iya. ya. Oke. Ibu tadi juga sudah disinggung sama Pak Imam juga berkaitan dengan dunia pendidikan. Iya. Nah ini sedikit dalam ini Bu. Berarti perlukah sampai ke ranah harapannya itu dunia pendidikan ikut campur untuk mengembangkan ataupun melestarikan hal ini, mungkin dimasukkan sebuah kurikulum keolahragaan kayak gitu. Apalagi kita ada di istimewa loh ini ya, daerah keistimewaan dan sudah didaftarkan kayak gitu. Itu sampai ke sanakah atau harapannya seperti apa sih? Ya, pertama adalah pelestarian ya. Kemudian nanti dengan cara-cara yang disesuaikan tadi. Penting juga untuk anak-anak, karena ini kan juga merupakan hak anak ya. Ada beberapa hak anak yang secara konvensi pun negara Indonesia itu sudah meratifikasi konvensi. Kemudian di dalam regulasi undang-undang perlindungan anak pun sudah ada bahwa adalah menjadi hak anak gitu untuk hidup, tumbuh kembang secara optimal ini. Itu hak anak gitu. Kemudian hak untuk berpartisipasi dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, hak-hak inilah yang harus diperhatikan tidak hanya oleh keluarga tapi juga oleh sekolah gitu. Sehingga permainan tradisional pun relevan gitu untuk kemudian dilakukan juga di sekolah, meskipun bukan kurikulum tersendiri begitu ya, tetapi masuk di dalam kurikulum yang sudah ada gitu. Tetapi dikenalkan dalam rangka untuk kebaikan bersama, untuk optimalisasi tumbuh kembang anak ini. Tidak hanya fisiknya ya, seringkali kan melihatnya hanya sekedar gerak fisik gitu. Tidak, ada banyak hal-hal yang bersifat mendukung perkembangan dari psikis anak juga di dalam permainan-permainan tradisional ini. Nah, hal semacam ya kadang-kadang tidak disadari, bahwa ada unsur psikologisnya juga ya. Iya, betul. Dan itu menjadi haknya anak loh. Ya, untuk tumbuh kembang yang baik itu. Dan orang dewasa wajib untuk memenuhinya. Anak pun punya hak ya. Iya, pasti ya. Nggak sekedar diatur-atur ya. Karena bisa orang dewasa kan mentang-mentang udah lahir duluan kayak gitu ya. Kamu harus gini nak gitu. Sampai termasuk cita-cita pun kadang-kadang orang tuanya nih yang punya cita-cita ya. Sebenarnya cita orang tua ataupun anak kadang-kadang gitu ya. Pak Imam, anak itu kan gimana Pak Imam? Ya banyak waktunya habis di sekolah gitu. Jadi saya kira mungkin sekolah atau bidang pendidikan saya perlu memikirkan ya bagaimana memberikan alokasi ya bagi anak-anak kita itu untuk mengenal dan bermain dengan permainan tradisional di sekolahnya itu ya. Dan saya mulai dari PAUD ya, PAUD sampai SD lah paling enggak, kalau sampai kan udah gede gitu. Sampai SD itu kira perlu dia. Dan ini kerjasama ya dari DIY dengan kabupaten kota, Dikporanya dan seterusnya gitu. Untuk kembali ini melirik kembali ya, bukan sekedar melirik harusnya ya, mulai memperhatikan kebutuhan anak itu apa sebetulnya gitu, dan kemudian memenuhinya. Nah, menurut saya juga anak-anak juga bisa sangat tertarik kok dengan permainan tradisional seperti ini. Jadi dikenalkan kembali itu relevan dengan zaman sekarang juga gitu. Apakah di ruang-ruang publik yang ada di Yogyakarta mesti ada hal-hal semacam itu? Nah, dimasukkan itu perlu diadvokasikan lagi gitu ya. Mumpung ada Pak Imam nih. Kalau yang sekarang kita lihat itu memang anak-anak yang bermain bola itu masih banyak bermain badminton di halaman misalnya. Tapi untuk yang seperti boy-boyinan engklek itu sudah makin jarang sekali ya dilakukan. Tapi memang harus kita perhatikan atau kita pertimbangkan kebijakan-kebijakan juga gitu untuk hal-hal yang bersifat bagaimana anak-anak ini supaya bisa punya waktu luang untuk dirinya sendiri supaya happy gitu ya. Jadi jangan anak-anak kemudian waktunya itu seharian habis hanya untuk belajar misalnya. Nggak perlu akademis ya. Harus ada waktu untuk waktu luang bagi mereka, adalah hak mereka untuk mendapatkan waktu luang untuk bermain dan bergembira gitu. Sehingga itu harus kita penuhi gitu. Tapi bisa juga dari masyarakat juga punya berperan juga ya. Hanya di level RT, di level padukuhan gitu ya, ada dusun itu juga bisa dimulai gitu ya. Bagaimana orang-orang tua itu mencontohi gitu. Kalau di level OPD sudah. Bagaimana di level komunitas RT sampai itu juga bagus sih kalau dia. Sekaligus anaknya nonton gitu.
oh ini tuh mainan apa ini Pak? Oke. Jadi memang harus kita mulai juga untuk menjadi orang tua yang tidak toksik gitu ya, dengan menuntut anak berlebihan gitu, dengan terlalu cemas dengan masa depan anak sehingga disuruh belajar terus gitu, khawatir banget dengan masa depan anak kalau nggak belajar gitu ya. Dan orang-orang dewasa gitu di lingkungan kampung-kampung misalnya itu juga harus jangan terlalu khawatir banget dengan anak gitu, sehingga kemudian juga menyediakan tempat-tempat publiknya gitu untuk tempat bermain anak dan memfasilitasi, itu penting. Memfasilitasi itu ya. Iya. Sebenarnya kalau pemain tradisional kayak gini perlu pendampingan gitu nggak sih Bu, untuk anak? Kalau untuk pengenalan jelas ya. Tapi dimanapun anak itu berada, itu memang harus ada pengawasan dari orang dewasa ya. Artinya didampingi, diawasi gitu supaya aman, nyaman dan sebagainya tadi. Sehingga kalau ada tempat-tempat publik yang disiapkan juga di bawah pengawasan orang dewasa juga. Gitu. Oke, wah ternyata banyak hal ya yang bisa kita gali nih berkaitan dengan permainan tradisional. Kita coba untuk flashback kembali untuk yang generasi berapa nih? 80-an, 90-an, 70-an itu 70-an. ya. 70-an ya. Untuk mengingat kembali permainan itu mungkin kepada putra-putri kita, cucu kita, bahwa ini ada satu nilai yang ada loh di balik permainan nyanyian cublak-cublak suweng, sulku-sulku batok itu ya Pak. Nah, itu kan ada nilai-nilai yang sebenarnya terkandung di sana, ada apa ya? Tuntunan ya. Iya. Tapi jangan sampai nanti justru para wisatawan yang tahu permainan tradisional kita ya. Karena biasanya kan di objek-objek wisata atau desa-desa wisata ya. Itu diperkenalkan, dipermainkan gitu kepada wisatawan gitu, untuk mereka experience terhadap permainan-permainan tradisional yang ada. Malah bukan justru orang kita yang bermain gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi orang-orang kita pun gitu ya, ayolah kita bermain lagi gitu. Kalau di desa-desa wisata kan ada yang apa namanya sandal yang beramai-ramai itu apa namanya? Bakia itu loh. Iya. Kemudian ada yang main egrang, ada yang main tali dan sebagainya. Nah, semoga bukan orang wisatawan aja, tapi orang-orang kita juga gitu. Oke, baik. Bu Erna juga Pak Imam, kita harus break dulu untuk komersial dan juga cocokkan dari waktu di pukul 13.30, dan nanti akan kita lanjutkan perbincangan yang cukup menarik nih ya. Kita coba untuk flashback beberapa permainan yang pernah mungkin ada sahabat Sonora yang pernah lakukan, dan untuk yang mau sharing boleh ya 557762 ataupun di 08177548. Oke, 102,1 Smart FM Yogyakarta, 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita masih di bincang keluarga permainan tradisional dalam mendukung tumbuh kembang anak ya. Menarik ya sahabat Sonora, untuk yang mau gabung di 557762 ataupun di 0817548320. Bu Erina dan juga Pak Imam tadi sudah banyak disampaikan berkaitan dengan apa sih permainan tradisional, dan sudah dimulai juga dengan manfaat-manfaat yang ada kalau kita mencoba kembali ini mengenalkan ke anak-anak berkaitan dengan permainan tradisional. Mungkin kita lebih detail lagi Bu berkaitan dengan manfaat, karena ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Seperti apa sih manfaat kalau kita kaitkan dengan tumbuh kembang nggak gitu? Kita detailkan lagi. Manfaatnya yang jelas permainan, sebuah permainan apalagi dengan tembang-tembang itu bisa merilis gitu ya, membuat menyalurkan energi negatif gitu ya, ketika lagi bete atau lagi sedih atau lagi merasa diabaikan dan sebagainya. Itu kemudian dengan melakukan permainan-permainan ini bersama dengan teman-teman, itu bisa untuk rilis energi negatif tadi menjadi positif kembali gitu ya, menjadi gembira kembali gitu. Kemudian hormon-hormon kebahagiaan, kegembiraan itu ikut mendukung gitu untuk kemudian metabolisme tubuh itu menjadi pulih kembali gitu, sehingga bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik gitu ya. Itu sebetulnya salah satunya. Kemudian dari sisi fisik tadi ya, manfaat fisik gitu. Dan manfaat fisik kalau itu dimulai dari sejak kecil, itu kan nanti akan berlanjut ketika dewasa juga fisiknya akan baik gitu ya. Terhindarkan dari penyakit-penyakit yang tidak perlu gitu. Karena pertama adalah happy itu mendorong pada metabolisme tubuh yang baik gitu ya. Yang kedua, rasa kebersamaan dengan teman-teman itu juga menumbuhkan rasa bahagia
gitu ya, yang menghindarkan diri dari stres, depresi dan sebagainya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dengan metabolisme yang baik kan makannya juga jadi baik ya. Sehingga kebutuhan nutrisinya juga kemudian terpenuhi gitu. Tidak menumpuk zat-zat yang tidak perlu, yang negatif tadi, karena kemudian keluar dalam bentuk keringat, dalam bentuk macam-macam gitu. Lalu nilai-nilai kepemimpinan, artinya kan itu biasanya di dalam permainan tradisional itu yang jadi pemimpinnya kan bergantian gitu. Sehingga masing-masing anak itu berlatih untuk menjadi pemimpin, memimpin teman-temannya, mengorganisir teman-temannya dalam satu tim gitu ya, membagi tugas, bahkan itu kan pekerjaan-pekerjaan orang bekerja ya, yang sudah dilakukan sejak masih anak-anak gitu ya, gitu ya. Menjadi CEO dari kelompoknya gitu ya, itu kan bagus sekali gitu. Kemudian nilai kebersamaan tadi, persatuan gitu ya, yang menumbuhkan rasa persatuan gitu, rasa tenggang rasa gitu. Kalau senang semua, kalau sakit semua gitu ya. Kalau kalah semua gitu. Benar juga ya. Ya seperti itu. Lalu nilai kejujuran itu penting sekali dibina sejak masih kecil gitu. Dan salah satunya adalah disiplin untuk mematuhi aturan, sehingga ketika bermasyarakat pun ya kemudian terbiasa untuk mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama tadi. Itu pentingnya nilai-nilai yang ada di dalam permainan tradisional ini itu dilakukan sejak kecil gitu. Oke. Ini bisa dilakukan di semua usia ya, permainan-permainan bisa. Bahkan kita ingat dulu masih sudah SMA pun kan kita masih memainkan itu ya. Ada banyak permainan yang masih kita mainkan juga gitu. Main layang-layang pun sampai sekarang itu kan masih menyenangkan ya. Sampai ada festival layang-layang yang dimainkan oleh orang-orang dewasa gitu ya, dengan kreativitas layang-layang yang sedemikian bagusnya gitu. Nah itu dipupuk dari sejak kecil kan. Oke. Pak Imam mungkin mau menambahkan berkaitan dengan manfaatnya gitu. Saya menggarisbawahi Pak Bu Helina ya. Jadi dengan permainan rakyat itu kan mendorong anak-anak kita jadi lebih sehat gitu ya. Karena mereka secara motorik kan badannya bergerak terus gitu ya. Ada yang tangannya, ada yang kakinya, bahkan ada tubuhnya yang loncat-loncat gitu ya. Jadi saya kira sangat bagus ya untuk kesehatan anak, dan juga jangan lupa ya, jadi mereka dengan adanya permainan itu menjadi semakin akrab sesama mereka gitu. Dan ini saya kira modal sosial yang sangat bagus gitu. Dan nanti bisa jadi nanti teringat sampai besar gitu. Kalau udah gede misalnya itu ya, satu di pejabat, satu biasa, nanti sudah tetap tidak ada jarak gitu. Kayak konsoku mungkin. Teman permainan saya dulu. Jadi kalau misalnya temannya butuh bantuan, silakan kita bantu misalnya gitu ya. Ini membangun keakraban. Betul, dengan anak tetangga itu kenal banget gitu kan. Dan nggak ada jarak. Sekarang susah ya Bu. Sekarang kan karena bersama-sama. Zaman sekarang kan sama tetangga dekat itu kadang-kadang. Sekarang main gamenya di rumah masing-masing, di kamar masing-masing, mana kenal Mas. Iya, nggak berkumpul juga gitu kan. Dan susahnya ketika misalnya permainan game-game di HP-nya masing-masing tadi, pengawasan dari orang tua itu agak sulit dibandingkan dengan permainan tradisional yang di tanah lapang, di halaman dan sebagainya kan dengan mudah diawasi oleh orang-orang dewasa ya. Sementara kalau main game di HP itu kan jarang yang terawasi ya. Apakah gamenya itu aman atau tidak gitu. Kemudian pengaruhnya terhadap anak itu nanti seperti apa dan sebagainya, itu banyak orang tua yang mengabaikan itu gitu. Kalau sekarang kita lihat anak-anak jarang melakukan permainan zaman dulu atau tradisional, itu memang karena faktor itu juga ya Bu ya. Karena adanya permainan yang sudah karena bagaimanapun kan permainan itu harus menarik bagi anak ya. Nah anak-anak sekarang karena pegangannya HP terus setiap hari dalam rangka untuk sekolah maupun garap tugas maupun lain-lainnya begitu, sehingga kemudian mencari permainannya itu juga di HP-nya masing-masing gitu ya. Dan itu kan tidak lalu bersosialisasi, meskipun bersosialisasi mungkin ada game-game yang bisa dimainkan secara kelompok begitu, tetapi kan maya, tidak berkumpul gitu ya. Jadi tidak nyata istilahnya gitu, tidak real gitu. Sehingga tetap ada nilai-nilai yang tetap nggak dapat di situ gitu. Jelas Mas. Gimana Pak Imam? Permainan anak itu kan bagian dari refreshing ya. Anak dulu itu. Jadi pagi sekolah, siang atau sore itu main gitu. Itu tiap hari. Jadi mereka happy terus gitu.
Tiap hari bener. Iya, pokoknya pulang sekolah itu kan main. Iya, sekolah kan siapa ya sekolah itu mikir gitu. Cara saya passingnya mainan gitu. Sekarang pulang sekolah les ya. Sekolah. Jadi banyak orang tua yang khawatir banget dengan masa depan anak sehingga sekolah pun sudah kurang gitu ya. Dari pagi sampai jam 2-an itu masih kurang, masih harus les gitu sampai maghrib gitu. Kapan waktu bermain bagi anak-anak ya? Nah, ini menariknya gini Bu, masih banyak orang tua yang khawatir kayak gitu. Nah, terus ini harusnya memposisikan sebagai orang tua itu harus bagaimana terhadap anak-anak kita? Apakah memang terus dibiarkan gitu? Ini jadi curhat Bu. Jadi kita sebagai orang tua harus paham bahwa bermain itu adalah hak anak juga. Kemudian anak juga perlu waktu untuk itu tadi merilis energi, rasa lelah, rasa macam-macam itu tadi dengan bermain gitu. Dan bersama-sama dengan yang lain gitu. Kalau orang tua terlalu khawatir dengan masa depan anak, kemudian terlalu memfokuskan hanya pada pelajaran gitu ya, ilmu gitu. Karena khawatir nantinya tidak bisa melanjutkan sekolah tempat favorit atau universitas yang favorit, sehingga kemudian lebih menekan atau memaksa istilahnya dalam tanda petik anak untuk selalu meningkatkan ilmu gitu, ilmu pelajarannya gitu. Lupa bahwa anak punya hak untuk bermain tadi, untuk tidak depresi, untuk tidak menyimpan emosi negatif gitu ya. Anak pun kalau orang tua terlalu khawatir dan disampaikan terus-menerus itu di dalam otak anak juga akan tersimpan itu. Ya kekhawatiran orang tua itu gitu. Jadi yang ada di dalam otak anak adalah bahwa saya harus belajar ini, saya harus belajar, saya belum cukup dengan belajar ini, belum cukup dengan belajar itu. Nanti nggak sesuai dengan apa yang diharapkan mama, diharapkan ayah gitu ya. Nanti aku mengecewakan ayah mama kalau nilaiku jelek dan sebagainya, sehingga itu kan terekam di dalam otaknya gitu dan menimbulkan emosi negatif. Itu mentalnya nggak bagus ya. Iya. Pak Imam, ada pengalaman Pak untuk mendidik? Orang tua itu harus paham bahwa anak kita ini kan ada beberapa potensi yang ada dimiliki. Jadi dari aspek motoriknya ya, jasadiahnya itu harus diperhatikan. Artinya dengan gerakan-gerakan fisik gitu ya. Memang ada aspek kognitif ya tentang ilmu dan seterusnya. Dan juga jangan lupa juga faktor spiritual, psikologis gitu juga harus diperhatikan. Ya, tiga-tiganya harus seimbang ini ya tuh. Ini harus ada keseimbangan. Jangan sampai satu sisi saja yang ditekan, sisi lain tidak diperhatikan. Ini sama-sama pentingnya gitu untuk menumbuhkan potensi yang ada dalam diri anak itu. Jadi mungkin sudah mulai gitu ya orang tua untuk belajar kembali, melihat kembali pemahaman tentang psikologi perkembangan anak. Wah, ini bukan cuma anak yang belajar ya, orang tuanya pun juga harus ikut belajar. Nah ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Mbak Iva yang ada di Berbah ini, bagaimana mengedukasi orang tua. Nah, bahwa permainan tradisional itu juga bermanfaat dan ada dampak positifnya untuk tumbuh kembang anak. Karena pada kenyataannya saat ini orang tua itu lebih percaya atau dengan mudah memberikan mainan atau gadget untuk anak. Caranya ada caranya Bu, mungkin tipsnya. Ya gitu. Kadang-kala karena toko-toko mainan anak juga banyak ya, tinggal beli gitu aja ya. Iya ya. Karena dengan membuat itu kan melatih kreativitas juga, melatih ilmu yang ada di sekolah gitu. Ada fisika, ada matematika dan sebagainya yang diperhitungkan untuk membuat permainan gitu kan. Dulu mainan pakai kulit jeruk Bali itu biasa. Kita sering bikin itu. Keseimbangannya bagaimana dan itu kan sebetulnya fisika, matematik main di situ ya. Ya, memang melalui salah satunya podcast ini kan termasuk bagaimana menyadarkan atau mengedukasi orang tua juga untuk memperhatikan itu, termasuk diantaranya dengan permainan-permainan yang mendukung gitu ya. Dan kemudian juga melalui dinas-dinas tertentu, misalnya dinas kebudayaan juga mengenalkan kembali ke masyarakat permainan tradisional. Ada buku yang dikeluarkan juga gitu. Kita pun bisa mengakses dengan gampang gitu ya, para orang tua ya, ada YouTube dan sebagainya. Misalnya pengen tahu Gebak Sodor, sudah ada di dalam, kita bisa belajar dari YouTube-nya juga caranya bagaimana, engklek itu seperti apa dan sebagainya. Itu kan sudah dapat kita akses secara lebih mudah gitu ya. Teknologi mempermudah untuk kita belajar. Jadi yang penting adalah punya niat untuk belajar gitu ya. Niatnya dulu dapat gitu, kemudian melakukan beneran, belajar beneran gitu ya. Dan kemudian menerapkan itu.
untuk demi masa depan anak-anak kita yang jauh lebih baik gitu ya. Pak Imam, kalau Pak Imam gimana Pak? Mungkin ada tips untuk edukasi ke orang tua ini Pak? Ya, yang pertama saya kira memang perlu diintroduksi terus ya, dikenalkan terus kepada orang tua zaman sekarang terutama ya, bahwa kita ini punya warisan budaya yang luar biasa gitu dari orang tua kita. Ini pertama gitu. Sebab kalau kita nggak ngeh dengan warisan budaya yang diberikan orang-orang tua kita ya nanti nggak ada perhatian gitu. Yang kedua, bagaimana permainan ini menjadi sesuatu yang menarik ya, yang menarik bagi orang tua gitu ya. Artinya sebelum anak-anak tertarik, orang tua dulu ya, kira untuk dibuat tertarik lah. Mungkin ini butuh inisiator ya. Inisiator levelnya bisa tingkat RT ya, bisa tingkat padukuhan sudah. Bila perlu nanti di lomba antar masyarakat ya. Sebagaimana lomba balap karung itu. Kalau pas menjelang 17-an itu. Kan jadi menarik itu. Nanti kalau dilombakan ya lomba gobak sodor gitu ya. Antar RT itu saya kira luar biasa itu nanti. Ya penting dan bisa gitu. Penting dan bisa sebenarnya. Dan termasuk orang tua juga harus mulai membuka diri ya Pak ya. Terus mau membuka diri untuk belajar. Tadi dunia parenting tadi ya. Betul. Karena sekarang ya memang dunia terus berkembang, kemajuan zaman dengan teknologi yang ada, tapi tetap harus dimasukkan juga nilai-nilai budaya yang ada gitu kan. Memang ada edukasi di sana gitu. Kami pun di DP3AP2 itu kan karena di kami juga ada ketugasan untuk memahamkan pengasuhan yang baik ya, demi ketahanan keluarga dan demi tumbuh kembang anak yang baik tadi. Sehingga kami pun membuat buku pedoman untuk pengasuhan balita, pengasuhan remaja awal dan nantinya sampai remaja akhir. Yang masing-masing itu di situ juga sudah terdapat permainan apa dalam hal mendukung penanaman nilai-nilai apa gitu. Melalui permainan seperti apa, melalui tembang yang apa, itu sudah ada. Sehingga itu bisa digunakan. Bahkan kemudian kami juga menciptakan hal-hal yang baru, permainan yang baru gitu ya, yang menarik juga gitu. Misalnya kami punya yang namanya Sibaya. Sibaya itu permainan yang bisa dimainkan kelompok begitu, seperti ular tangga tetapi mengandung nilai-nilai yang diajarkan gitu ya. Baik untuk para orang tua maupun oleh guru-guru PAUD gitu, untuk bisa mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak balita gitu ya. Nanti yang remaja awal juga ada lagi, caranya akan berbeda sesuai dengan tahap perkembangan umurnya. Disesuaikan dengan kondisi psikologis per tahapan umur tadi. Gitu. Jadi harus ditanamkan dalam bentuk permainan apa, dalam bentuk tembang apa, dengan cara yang seperti apa, cara berkomunikasinya dengan seperti apa, itu ada petunjuknya begitu, ada pedomannya yang bisa menjadi pedoman bagi para orang tua. Jadi para orang tua yang mau untuk belajar ya silahkan mengakses gitu ya. Hal seperti ini sangat penting untuk dipelajari. Jadi ketika mau membangun sebuah keluarga itu jangan hanya membayangkan enaknya tok aja gitu ya. Tetapi belajarlah dulu gitu ya. Belajar dulu untuk bisa paham nanti kalau berkeluarga itu seperti apa. Nanti kalau sudah punya anak seperti apa. Apa saja yang harus dilakukan sebagai orang tua gitu. Jadi niat baiknya dapat gitu, tapi belajarnya juga wajib gitu ya. Ini untuk mengakses buku atau tadi informasinya di mana ini? Bisa di web kami pun ada gitu ya. Ini silahkan ya Sobat Sonora, ini ternyata di DP3P2 sudah ada loh nih ya. Biar menjadi orang tua yang istilahnya yang kemarin belum benar menjadi lebih baik lagi itu ya. Kami kan punya layanan yang namanya Pusat Pembelajaran Keluarga, Mas. Bisa diakses di Puspaga Prima gitu ya. Tinggal googling aja Puspaga Prima, nanti langsung di situ. Instagramnya juga di situ sudah banyak. Ada yang live, ada yang sudah dalam bentuk edukasi tentang kesehatan mental per golongan umur dan sebagainya. Ada semua di situ. Tinggal mari berkeinginan baik untuk membina keluarga dan mengasuh anak dengan baik gitu ya. Dukungan dari komisi Pak gimana nih? Oh tentu semuanya atas persetujuan dari komisi D. Apapun yang baik menurut DP3P2 itu menjadi kebutuhan masyarakat. Saya kira kita mesti berikan dukungan sepenuhnya. Kami memang senang sekali gitu ketika para anggota komisi D ini sampai ke pimpinan komisi D itu sangat concern dengan ketahanan keluarga dan sekaligus dengan pengasuhan terhadap anak yang baik tadi. Sehingga kami disupport untuk itu. Disupport begitu ya. Termasuk ini muncul apa tadi aplikasi
prestasi ataupun Sibaya tadi dan sebagainya. Ya. Wah, luar biasa sekali. Ini bisa diakses untuk seluruh Jogja atau mungkin luar Jogja atau gimana sih? Luar Jogja memang belum ya. Pada dasarnya kami sudah melakukan TOT gitu ke desa-desa, diutamakan yang desa mandiri budaya gitu. Untuk mereka kemudian agen-agennya tadi yang sudah di TOT-kan itu menyebarkannya langsung ke masyarakat. Oke, baik. Makin menarik nih main kesini nih. Tapi kita harus break dulu nih ya. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi di sesi terakhir Bu nanti ternyata ya untuk kebersamaan kita. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Suroto 4 Kota Baru Yogyakarta. Sahabat Sonora juga semua listener, kita masih di perbincangan di siang kali ini ya. Bincang keluarga bersama DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada beliau Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku Kepala DP3AP2 DIY, dan ada dari Komisi D DPD Daerah Istimewa Yogyakarta sahabat Sonora ada Pak Insinyur Imam Taufik. Nah, ini perbincangannya asik banget kalau ngomongin hal semacam ini, apalagi ngomongin seputar tumbuh kembang anak yang memang tidak ada sekolah khususnya ya Bu ya. Iya. Nggak ada sekolah khususnya ya tumbuh kembang ini. Nah, ini untuk mengakhiri kebersamaan kita karena waktu kita tinggal 5 menitan ini. Nah, apa yang mau disampaikan ke pendengar semuanya Ibu? Jadi permainan tradisional ini kan dulu hidup karena para orang tua itu berkeinginan baik untuk bisa mengasuh anak-anaknya dengan baik. Kemudian juga menganggap anak-anaknya orang lain atau anak-anak tetangga dan sebagainya itu juga anak EDW gitu ya. Ya, sehingga ngerangkul bersama gitu. Antar tetangga itu kan saling bekerja sama gitu. Bagaimana supaya anak-anaknya itu bisa bermain dan sebagainya. Dulu meskipun para orang tua juga tetap sibuk bekerja ya, sama ya sebetulnya ya, tetapi masih merelakan waktunya untuk anak-anak gitu. Bahkan kalau padang bulan itu kan bersama-sama orang tuanya juga ikut keluar gitu ya, saling bersosialisasi dan sebagainya, anak-anaknya bermain gitu. Karena malam hari biasanya kan anak-anak tidak dibiarkan sendiri gitu bermainnya, tetapi para orang tua pun ikut keluar keluar rumah gitu ya, berkumpul gitu. Nah, yang sekarang itu mungkin terdegradasi ya. Bahkan sekarang pun di perkotaan terutama ya, tidak tersedia ruang-ruang publik juga untuk berkumpul seperti ini gitu. Sehingga ya membatasi pergerakan atau kesempatan-kesempatan untuk berkumpul bersama tadi. Kemudian juga tampaknya berpikir terlalu ke arah ekonomi gitu ya, menghabiskan waktu untuk mencari uang gitu. Itu perlu untuk diturunkan lah ya tingkatannya gitu, bahwa di dalam hidup itu tidak melulu itu, tetapi kehidupan bersama, bersosialisasi, kemudian kebersamaan itu juga penting untuk dilakukan gitu. Nah, jadi anak-anak pun juga harus melihat itu sebagai contoh baik dari para orang tua. Oke, Pak Imam. Terkait dengan permainan rakyat Mas ya. Tentu karena ini sekarang ini menjadi barang langka. Ini sekira semua pihak ya, tanpa kecuali masuk DP3AP2 ini harus gencar mengenalkan ya, permainan ini kepada masyarakat ataupun lingkungan sekolah gitu. Yang kedua ya cobalah dimainkan gitu ya. Jadi setelah dikenalkan dimainkan permainan itu apakah di sekolah, apakah di masyarakat gitu ya. Biar orang itu setidaknya kalau orang tua itu jadi teringat masa lalunya, masa indah, masa kecilnya itu. Nah, yang kecil-kecil jadi ngerti, oh dulu ada permainan seperti ini gitu. Nah, yang ketiga ya bisa jadi ada komunitas-komunitas yang memang itu pencinta pencinta permainan rakyat ya, permainan tradisional gitu, dan itu terus mereka kita dorong, kita bila perlu kita backup Bu. Para pecinta ini supaya permainan ini bisa lestari terus dikenalkan, dan pada saatnya nanti harapannya comeback. Comeback kali yang dulu sempat hilang kemudian bisa kembali lagi dan menjadi sesuatu yang terbiasa di masyarakat. Oke, kira demikian ya. Ya, Bu Erlina. Nah, semoga nanti ya Pak Pak kita bisa
melakukan itu gitu, lebih mengenalkan lagi itu, terutama kaitannya nanti ketika di hari-hari untuk peringatan Hari Anak Nasional gitu ya, mengingatkan kembali tentang hak-hak anak untuk bermain gitu ya. Tumbuh kembang yang baik tadi melalui permainan-permainan. Nah, salah satunya adalah permainan tradisional tadi. Kita kenalkan lagi ya, karena memang banyak manfaat dan nilai-nilai yang ada di sana ya. Terima kasih Bu Erlina, Kepala DP3AP 2 Desa Jakarta, Ibu Erlina Hidayati Sumardi, dan juga ada Pak Imam Taufik dari Komisi D DPRD Desa Jakarta. Terima kasih. Sama-sama. Tema yang cukup menarik. Kita akan ketemu lagi dengan tema-tema yang gak kalah menariknya juga ya. Insyaallah. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora terus bergabung, dan selamat mendengarkan program-program Sonora selanjutnya. Sampai jumpa.